Oke, kita masuk lanjutan dari kitab Kejadian, eksposisi lanjutan, dan hari ini dari Kejadian 8 sampai 9 ya. Ini adalah bagian kedua dari seri kisah Nuh. Dan ini nanti akan membicarakan bagaimana Allah meneguhkan covenant dengan Nuh. Kita telah melalui sebelum-sebelumnya minggu lalu terutama, di mana kalau kalian perhatikan tema kisah Nuh yang bagian pertama itu adalah tentang penghakiman Allah ya dengan air bah. Sehingga kalian menemukan banyak nuansa-nuansa yang mayoritas tentang murka Allah. Nah, tapi hari ini yang di bagian seri kedua ini adalah nanti nuansanya lebih banyak tentang kebaikan dan juga tentang anugerah dari Allah. Maka dari itu saudara, sebenarnya kalau kalian baca semuanya dari secara keseluruhan dari Kejadian 6 sampai 9 ini, kalian menemukan bahwa Alkitab sebenarnya sudah mengajarkan bagaimana kita seharusnya mempresentasikan Injil. Yaitu kita memberitakan dulu dari kabar buruknya dulu. Yaitu adanya ancaman penghakiman, murka Tuhan. Ya, antisipasi akan penghakiman Tuhan. Karena semua orang fasik, ya semua orang telah jatuh oleh karena dosa Adam. Maka setelah itu baru kita berikan kabar baiknya. Yaitu bagaimana Allah memberikan keselamatan yang diberikan oleh anugerahnya semata. Jadi harus seimbang ya saudara. Nah, saya bacakan dari sini, saya pakai terjemahan baru yang kedua. Jadi kalau beda sedikit enggak apa ya dengan Alkitab saudara. Kejadian 8 dan 9. Ayat ke-1, Kejadian 8. Allah mengingat Nuh, segala binatang liar dan segala ternak yang bersama dia dalam bahtera itu. Lalu Allah membuat angin bertiup di atas bumi sehingga air itu surut. Semua mata air di samudra dalam serta tingkat-tingkat di langit ditutup dan hujan lebat dari langit dihentikan. Dan air itu semakin surut dari muka bumi. Demikianlah air itu berkurang sesudah 150 hari. Di bulan ke-7, pada tanggal 17 bulan itu, kandaslah bahtera itu di pegunungan Ararat. Air itu semakin berkurang sampai bulan ke-10. Pada bulan ke-10, tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, Nuh membuka jendela bahtera yang dibuatnya. Lalu ia melepas seekor burung gagak. Burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian ia melepas seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Namun, burung merpati itu tidak mendapat tempat untuk menumpukan kakinya. Ia pun kembali kepada Nuh dalam bahtera itu karena di seluruh bumi masih ada air. Nuh mengulurkan tangannya, menangkap burung itu dan membawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian burung merpati itu kembali dilepaskannya dari bahtera. Menjelang senja, burung merpati itu kembali kepada Nuh dengan sehelai daun zaitun segar di paruhnya, sehingga Nuh mengetahui bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Setelah menunggu 7 hari lagi, ia melepas burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Pada tahun ke-601, bulan pertama, tanggal 1 bulan itu, air itu sudah kering dari atas bumi. Nuh kemudian membuka penutup bahtera itu dan melihat sekeliling, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Pada bulan kedua, tanggal 27 bulan itu, bumi telah kering. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera, engkau bersama istrimu, anak-anakmu dan istri anak-anakmu, serta segala binatang yang bersama engkau, segala makhluk, burung-burung, hewan dan segala binatang yang melata di bumi. Suruhlah mereka keluar bersama engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semua yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya juga keluar dari bahtera itu. Nuh kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ia mengambil beberapa ekor binatang dari segala hewan yang tahir, juga dari segala burung yang tahir, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu, berkatalah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Segala binatang liar, segala burung di udara, segala binatang yang bergerak di bumi,
dan segala ikan di laut akan takut dan gentar kepadamu. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih bersama darahnya, yakni nyawanya, janganlah kamu makan. Tetapi atas darahmu, yakni nyawamu, aku akan menuntut balas. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia, sebab menurut gambar Allah manusia dijadikan. Adapun kamu, beranak cuculah dan bertambah banyaklah memenuhi bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya yang bersama dia. Sesungguhnya aku membuat perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersamamu, segala burung, ternak, dan binatang liar yang bersamamu, yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Aku menetapkan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup yang bersamamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila aku mendatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan ada lagi air yang menjadi air bah untuk memusnahkan segala makhluk. Jika busur itu ada di awan, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kubuat antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Mereka itulah ketiga anak Nuh dan merekalah tersebar semua penduduk bumi. Nuh menjadi pengolah tanah. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah minum anggur, ia mabuk dan telanjang dalam kemahnya. Ham, bapa Kanaan, melihat aurat ayahnya lalu menceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sem dan Yafet pun mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Mereka lalu berjalan mundur dan menutupi aurat ayahnya sambil memalingkan muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ketika Nuh sadar dari mabuknya dan mengetahui apa yang dilakukan anak bungsunya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Ia akan menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Katanya lagi, terpujilah Tuhan Allah Sem. Biarlah Kanaan menjadi hamba baginya. Kiranya Allah memperluas tempat kediaman Yafet. Hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Dan Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun lagi sesudah air bah. Jadi, Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Untuk supaya kalian mengerti konteksnya, saya ringkaskan sedikit lagi ya bagaimana kisah-kisah yang sebelumnya yang telah kita lalui ini dari kitab Kejadian ini secara singkat, yaitu garis besarnya saja. Kita telah melihat bahwa pada mulanya bumi ini dan segala isinya diciptakan oleh Allah, creatio ex nihilo. Dan kemudian di hari yang ke-6 itu diceritakan penciptaan manusia pertama, disorot bagaimana manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kemudian mereka diikat dengan covenant kerja. Namun manusia pertama itu melanggar covenant kerja itu. Sehingga semua manusia ya jatuh ya karena mereka semua di dalam dia, di dalam Adam. Karena Adam adalah kepala covenant kerja tersebut. Sehingga Allah tetapi tidak membiarkan hal itu begitu saja. Manusia dibiarkan mati oleh karena dosanya. Sehingga dia membuat covenant yang kedua yang dinamakan covenant anugerah. Nah, sejak saat itu juga Allah menciptakan permusuhan di dalam keturunan-keturunan manusia itu. Sehingga ada dua jenis keturunan yang dibedakan dari segi rohaninya. Yakni keturunan ular dan keturunan perempuan. Tetapi yang Allah masukkan ke dalam covenant anugerah hanyalah yang keturunan perempuan. Jadi saudara, kalian sebenarnya sudah melihat bahwa sebenarnya Allah itu tidak berencana untuk menyelamatkan semua orang. Dia hanya menyelamatkan sebagian orang saja. Di dalam kisah Nuh pun juga sudah ditekankan. Minggu lalu kita melihat kemarin di Kejadian 6. Ketika Allah mewahyukan bahwa dia akan menurunkan air bah, membinasakan semua orang, dan yang akan diangkut selamat itu hanya 8 orang.
Sebelum Bahtera itu dibuat, dia sudah menyatakan itu dan keputusannya tidak bisa dirubah. Ya, sehingga nanti di Kejadian 7 itu proses eksekusinya kemudian dilaksanakan dan air bah menenggelami seluruh bumi. Nah, di Kejadian 8 dan 9 ini kita melihat bahwa Allah juga mengenapi apa yang dikatakannya ketika Bahtera itu sebelum dibuat, bahwa dia mau membuat covenant dengan Nuh. Ya, dan itu nanti digenapi di Kejadian 8 dan 9 ini. Jadi kalau kalian baca semuanya ini, dua bab ini saya tarik aja lah 3 poin aja untuk hari ini, khotbah hari ini. Yang pertama adalah bahwa Allah tetap memelihara manusia. Ya, jadi manusia itu haruslah bersyukur kepadanya. Yang kedua adalah Allah meneguhkan covenant anugerah dengan Nuh. Yang ketiga adalah Allah sudah meneguhkan covenant, tetapi terus saja manusia terus berdosa. Itu kalian akan melihat nanti bagaimana waktu narasi Nuh dan anak-anaknya. Nah, kita lihat dulu ya bagaimana Allah tetap memelihara keturunan perempuan. Ya, Allah masih tetap memelihara manusia, tidak memusnahkan mereka semuanya. Jadi manusia harus bersyukur kepada Dia. Di ayat ke-1 Kejadian 8 dikatakan Allah mengingat Nuh, segala binatang liar dan segala ternak yang bersama dia dalam bahtera itu. Lalu Allah membuat angin bertiup di atas bumi sehingga air itu surut. Nah, Allah mengingat Nuh ini adalah sekali lagi bahasa antropomorfis. Antropomorfis itu artinya antro manusia, morfis bentuk. Ini adalah bagaimana Allah ingin berwahyu kepada manusia, mengungkapkan dalam bahasa yang dimengerti manusia. Allah merendahkan dirinya, ya karena dia adalah Allah yang tak terhingga. Ya, dia membuat wahyunya supaya dimengerti bahasa manusia. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah itu bukan mengingat, itu bukan dia tadinya lupa. Oh, saya kelupaan, jadi sekarang saya mau selamatin deh. Nah, bukan seperti itu, saudara. Itu adalah pengalaman manusia. Tetapi Allah adalah Allah yang tidak berubah, Allah yang pengetahuannya sempurna, sehingga dia pengetahuannya tidak pernah berkurang. Ya, kalau lupa itu kan pengetahuannya berkurang. Ya, dan pengetahuannya juga tidak bertambah karena dia sempurna. Dia mengetahui yang masa lalu, masa sekarang, dan apa yang di masa depan. Karena masa depan itu dia tetapkan, dia sudah tetapkan. Begitu, saudara. Jadi di sini, saudara, ini di sini Allah bukan benar-benar mengingat dalam sisi pengertian seperti manusia, tetapi kalau setiap ada bahasa antropomorfis seperti ini, kalian kaitkan dengan tindakan Allah. Wahyu Allah mengenai apa yang akan dia eksekusi selanjutnya. Dalam hal ini, dia ingin mengangkat murkanya. Ya, yang tadi dia menjatuhkan air bah. Nah, dia di sini hendak mengeksekusi, istilahnya menyurutkan air bahnya itu. Ya, dia istilahnya menaruh lagi anugerah umum itu. Nah, di sini jadi dia karena dia masih mau memelihara mereka, ya keturunan perempuan itu. Jadi dia bergerak juga melakukan tindakannya itu berdasarkan dari ketetapan covenant-nya dia. Ya, ingat bahwa di Kejadian 6 dia mau membuat covenant dengan Nuh. Nah, itu serupa dengan kasusnya di kisah Musa, saudara. Ada kasus di kisah Musa, dikatakan juga Allah mengingat. Ya, di sini ketika Israel diperbudak di tanah Mesir, nah Israel itu dari Nuh itu, setelah Nuh ada keturunan Abraham, lalu punya anak Yakub, Ishak, Yakub, terus Yusuf nanti jadi bangsa Israel, dan mereka diperbudak di tanah Mesir. Dan ini orangnya juga udah banyak nih, mereka di tanah Mesir diperbudak, dan mereka merintih kepada Allah. Di ayat ke-24 Keluaran 2, saya baca dari ayat 23 dulu deh supaya tak konteksnya. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Mereka berseru-seru karena perbudakan itu, dan teriakan mereka minta tolong sampai kepada Allah. Allah mendengar rintihan mereka, lalu ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Allah memperhatikan orang Israel dan mempedulikan mereka. Ya, sekali lagi ini antropomorfis juga, yang hal yang harus ingat juga ketika Allah melakukan tindakan ini, ya mengingat itu, dia biasanya dia mengaitkan dengan covenant yang dia buat.
Begitu pula halnya di dalam kisah Nuh ini, saudara. Ya, ketika dia mengingat Nuh, ya dia teringat ya dengan covenant-nya. Lalu ayat kedua, saudara, semua mata air di samudra dalam serta tingkap-tingkap di langit ditutup dan hujan lebat dari langit dihentikan. Ini adalah pembalikan dari peristiwa bagaimana air bah diturunkan, di mana di Kejadian 7 dikatakan mata air di samudra dalam dipecah, lalu tingkap-tingkap langit dibuka, ya. Tetapi di sini di Kejadian 8 ditutup, hujan-hujan dihentikan, tingkap-tingkap langit dihentikan. Ya, jadi ini adalah sekali lagi adalah providensia Allah atas alam. Ya, kalian harus melihat bahwa fenomena alam yang terjadi, hujan yang terjadi, itu bukan hanya semata hukum alam saja, saudara. Ya, seperti saya sudah bilang minggu lalu, uap air naik ke langit, lalu jadi awan, lalu turun hujan. Tidaklah seperti itu, saudara. Itu providensia Allah itu, kontrol Allah itu, pemerintahan Allah itu menyeluruh terhadap alam ciptaannya. Sehingga setiap kejadian yang terjadi, peristiwa yang terjadi, itu tidak terlepas dari kuasa Tuhan, dari kontrolnya Tuhan. Nah, kemudian dikatakan ayat ketiga, dan air itu semakin surut dari muka bumi, demikianlah air itu berkurang sesudah 150 hari. Ya, dan di bulan ke-7, pada tanggal 17 bulan itu, kandaslah Batra itu di pegunungan Ararat. Dan ayat 5, air itu semakin berkurang sampai bulan ke-10. Pada bulan ke-10, tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Ya, jadi Allah masih memelihara, terlihat lagi di sini berprovidensia bagaimana tadi kita sudah lihat atas alam, ya, kemudian bagaimana atas airnya surut. Ya, kita sudah melihat di ayat 1 bagaimana penyebab utamanya itu ada Allah. Nggak surut begitu saja, nggak cuma fenomena surut sendiri gitu, nggak, saudara. Nah, begitu juga nanti di sini ketika Bahtera itu kandas ya di pegunungan Ararat, itu juga atas kontrol dari Allah, saudara. Atas pemeliharaan Allah terhadap orang-orang yang dan semua makhluk yang di dalam Bahtera itu. Pada waktu itu Bahtera itu banyak komentar yang ngomong nggak ada kemudinya, seperti kayak speedboat sekarang ada setirnya, ya, atau kapal ada nahkoda di dalamnya bisa diputar ke kiri, setir kiri kanan. Enggak, saudara. Ya, jadi ini kandas di tempat yang persis di Gunung Ararat, di mana itu nanti mereka bisa selamat, keluar dengan selamat. Itu sudah pasti karena tangan Allah menyertai mereka semua. Nah, jadi saudara, nanti kalau kalian baca Kejadian 8 ini dan ke-9 ini, para teolog itu banyak yang mengidentifikasi bahwa kisah yang kejadian penyurutan air surut ini, air bah ini, itu sebenarnya adalah pembentukan ulang dunia yang baru ini, saudara. Bagaimana setelah air bah dijatuhkan, Allah sebenarnya ingin menata ulang dari dunia yang sebelumnya penuh dengan kejahatan. Dan di sini dibuat istilahnya diciptakan ulang, tanda kutip. Karena nanti bahasa-bahasanya, kosakatanya banyak yang menyiratkan dari Kejadian 1 pada kisah penciptaan. Apa contohnya? Di mana misalnya ketika di Kejadian 1 itu dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini adalah keadaan ketika air bah memenuhi bumi, saudara. Ya, jadi ketika Allah menjatuhkan hukuman air bah, Allah sebenarnya sedang istilahnya mereverse lagi keadaan bumi yang sudah diciptakan sangat baik itu, kemudian dibuat menjadi tak berbentuk dan kosong dengan air bah itu, saudara. Ya, makanya waktu air bah itu memenuhi semua bumi, itu ibarat seperti samudra raya ya di permukaan bumi itu. Mirip dengan Kejadian 1 tadi. Ya, dan kemudian di sini ada dikatakan di ayat ke-1 Kejadian 8, Allah membuat angin bertiup di atas bumi sehingga air itu surut. Jadi ada angin di atas air. Itu mirip dengan Kejadian 1 ayat 2. Dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah itu bahasa Ibrani-nya ruah dan bisa kita artikan angin. Ya, tetapi kita Kejadian 1 konteksnya adalah memang pribadi Allah yang ketiga, saudara, Roh Kudus. Tapi kita harus melihat bahwa itu adalah penyampaian narasi yang memakai kosakata dari Kejadian 1, saudara. Jadi ada angin di atas permukaan air, samudra raya. Lalu di ayat kedua Kejadian 8, semua mata air, lalu yang dari bawah, lalu ada air hujan dari atas. Itu mirip dengan penciptaan di hari kedua. Ya, dikatakan di mana di hari kedua itu jadilah cakrawala di tengah-tengah
segala air untuk memisahkan air dari air. Ya, jadi ia memisahkan air yang ada di bawah dan air yang ada di atas ya. Jadi itu jadi awan. Nah, jadi mirip tuh. Jadi ada air di atas, ada air di bawah. Kemudian dikatakan di hari ketiga itu kalau di Kejadian 1 kalau kalian lihat itu Allah menciptakan daratan kan. Ya di mana dia mengumpulkan air yang di bawah sehingga di ayat 9 sehingga Kejadian 1 dikatakan sehingga kelihatan yang kering dan yang kering itu jadi darat. Nah, ini mirip dengan di Kejadian 8 ayat 4 ketika kandas bahtera itu, lalu ayat kelima tampaklah puncak-puncak gunung ya ketika air itu semakin surut. Begitu saudara. Nah, kalau kalian melihat hari keempat itu diciptakan tanaman-tanaman ya, tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji. Kejadian 1 ayat 11 dan 12. Ya, tanah pun mengeluarkan tunas-tunas muda, berbagai jenis tumbuhan yang menghasilkan biji. Nah, itu ditemukan polanya di Kejadian 8 ayat 11. Menjelang senja, burung merpati itu kembali kepada Nuh. Jadi ketika air surut, hujan sudah berhenti, dia melepaskan burung, ada burung gagak, burung merpati. Dan singkat cerita, yang burung merpati itu kembali dan dia membawa daun zaitun segar di paruhnya. Sehingga Nuh mengetahui bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Nah, ini daun zaitun segar itu bukanlah tanaman yang ada di sebelum air bah itu. Ya, karena kita tahu bahwa air bah itu memusnahkan semua bumi. Ya, jadi pastilah tanaman ini adalah tanaman yang baru ditumbuhkan oleh Allah, saudara. Gitu, saudara ya. Jadi mirip, saudara, dengan narasi kisah penciptaan. Hari kelima dikatakan apa? Kejadian 1 ayat 14, benda-benda penerang. Lalu ada musim-musim, hari-hari, tahun-tahun. Lalu ada siang dan malam. Itu mirip dengan di Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam. Kemudian juga diciptakan Allah di Kejadian 1, binatang-binatang, ya, ada yang berkeriapan di dalam air, ada yang burung, itu lalu binatang darat di hari ke-6, yaitu mirip dengan keluarnya binatang-binatang itu dari bahtera Nuh di Kejadian 8 ayat 17, saudara. Ya, di sini katakan, keluarlah dari bahtera itu, ayat 17, serta segala binatang yang bersama engkau, segala makhluk, burung-burung, hewan, dan segala binatang yang melata di bumi. Kecuali ikan ya, ikan itu nggak dibawa masuk ke bahtera itu, nggak ditulis soalnya. Tapi mirip sekali, karena dikatakan di ayat 17 Kejadian 8 ini, suruhlah mereka berkeriapan dan berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Itu perintah juga terdapat di Kejadian 1 ketika Allah menciptakan yang di hari kelima itu. Ya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air di laut ya untuk binatang-binatang itu, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Di hari ke-6 manusia ya disuruh bertambah banyak juga, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya, di Kejadian 1 ayat ke-28 Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, ini Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi. Ini di Kejadian 9 ayat ke-1, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Dan dikatakan juga di ayat 2, segala binatang liar itu semuanya tanganmu lah, semuanya itu diserahkan ya. Jadi benar-benar mirip dengan di Kejadian 1. Sehingga ini adalah Allah bermaksud untuk menata ulang ya dunia yang sudah rusak itu. Ya, dia membentuk ulang, dia membuat dunia baru bagi Nuh pada saat itu. Oke, kita langsung masuk ke ayat 16 saja ya. Tadi sudah dijelaskan banyak. Sebelum itu masuk dulu deh yang ke ayat 13 dulu. Pada tahun ke-601 bulan pertama tanggal 1 bulan itu. Ini 601 itu dari umurnya Nuh. Jadi mereka di atas air itu, di dalam bahtera itu 1 tahun, saudara. Nah, di sini ada tanggalnya persis, saudara. Jadi ada bulan tahunnya. Sehingga kalian harus yakin bahwa peristiwa air bah itu pada waktu itu adalah peristiwa historis. Peristiwa di dalam yang benar-benar terjadi di dalam sejarah manusia. Itu kita harus pegang itu benar-benar karena teologi-teologi modern bermaksud membuangnya, saudara. Ya, mereka melihat itu hanya sebagai ilustrasi kisah. Ini hanya ilustrasi untuk menceritakan hubungan antara Allah dan manusia dan dibuat kontemporernya dengan dunia sekarang ini. Dan mereka jadi membuang elemen historisnya. Ya, kita jangan buang itu. Itu benar-benar kisah yang terjadi zaman dulu. Dan kalau mau mengaitkan dengan kisah yang sekarang,
kita harus melihat istilahnya aplikatifnya dari sisi covenant-nya itu dan pemeliharaan Allah yang akan saya ajarkan pada hari ini nanti. Oke, tadi jadi pada tahun ini airnya surut semua, lalu kemudian ayat 15, berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama istrimu dan anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Nah, kisah si Nuh ini sampai bisa keluar dari bahtera melalui air bah itu, penghakiman air bah itu, kemudian dipakai analoginya untuk mengajarkan jemaat Kristen oleh Petrus itu tentang baptisan. Tentang baptisan. Itu terdapat di 1 Petrus 3, saudara. Di 1 Petrus 3 ayat 21. Saya bacakan dari ayat 17-nya deh. Di sini konteksnya adalah bagaimana Petrus menasihati jemaat-jemaat Kristen pada waktu itu untuk tetap menderita oleh karena Kristus. Ya, karena mereka, kita semua orang-orang kudusnya, ya, termasuk kita juga, sudah diselamatkan oleh kuasa jasa Kristus. Ya, telah dihidupkan roh, telah melewati kematian, telah melewati istilahnya penghakiman yang akan seharusnya ditimpakan juga kepada kita. Ya, sebagaimana jadi kisah Nuh itu, sebagaimana Nuh telah diselamatkan Allah lewat bahtera itu dan telah melalui penghakiman itu. Ya, makanya kita juga nanti baptisan itu melambangkan tanda kita telah melewati kematian dan menuju kehidupan. Seperti itu, saudara. Nah, saya bacakan dari ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, ini apakah kehendak Allah yang di-reveal, apakah kehendak Allah yang diwahyukan, yang bisa kita untuk aplikasikan sebagai general prinsip umumnya? Ini, menderita karena berbuat baik. Kalau disuruh pilih, ada yang cuan besar, tapi ternyata jadinya dosa, jangan pilih yang itu ya. Pilih yang berbuat baik itu. Oke, itu karena dikehendaki Allah. Ayat 18. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Nah, jadi kisah Nuh itu, waktu dia mau membuat air bah, dia memberitakan Injil kepada orang-orang fasik di sekitarnya, yang melalui pembuatan bahtera itu, dan itu tidak dianggap, ya itu menjadikan hukuman bagi mereka, tapi Nuh diselamatkan, dan itu dijadikan, dia dikatakan 21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus. Nah, di sini jadinya dipakai sebagai kiasan. Ini jadi baptisan itu, kalau kalian dalam teologi reform ada namanya elemen kutub ya. Jadi bukan cuma berkat tapi juga kutub. Dalam sakramen baptisan itu karena itu dipercaya sebagai tanda covenant. Ya, covenant itu ada elemen berkat, elemen kutub. Nah, baptisan itu memiliki juga elemen kutub, yakni ketika orang itu dibaptis, tetapi ternyata dia tidak memperlihatkan iman yang sejati, ya, dia tidak percaya kepada Allah sebenarnya. Yaitu kasusnya misalnya anak-anak yang dibaptis, mereka tumbuh gede, tapi ternyata mereka nggak mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, itu mereka akan dieksekusi, dikenakan kutuk baptisan itu. Nah, dasar dari apa baptisan itu memiliki elemen kutukan, yaitu dari 1 Petrus 3 ini yang saya bacakan tadi. Ya. Jadi itu elemen kutukan itu diambil dari kisah juga, dianalogikan daripada ketika Nuh itu diselamatkan dari bahtera, tetapi itu selamat dari ada kutuknya dari air, ya, yang menghukum orang-orang yang fasik, yang sebenarnya juga sudah diwahyukan pada saat itu. Oke, balik lagi. Keluarlah dari bahtera itu. Jadi sudah surut semua, Allah tetap memelihara Nuh, Kejadian 8. Dan binatang-binatangnya disuruh keluar juga. Ya, saya singkat saja, keluar semua.
ayat 19 juga semua binatang liar keluar semua. Menurut jenisnya keluar dari bahtera itu. Lalu ayat 20. Nuh kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mezbah ini adalah kosakata yang pertama dipakai perjanjian lama. Altar, bahasa Indonesianya altar, di mana itu tempat menyembelih ya untuk dijadikan korban persembahan pada Tuhan. Dan dikatakan Nuh mengambil beberapa ekor binatang dari segala hewan yang tahir, juga dari segala burung-burung yang tahir, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Jadi ini adalah binatang-binatang yang disuruh Allah untuk juga dimasukkan di Kejadian 7 ayat 2 ya. Segala binatang yang tahir haruslah kau ambil 7 pasang. Nah itu kemudian waktu turun Nuh mempersembahkan hewan yang tahir itu kepada Allah. Jadi yang dipersembahkan bukan hewan yang tidak tahir. Gitu ya saudara. Dan di sini kita jadi mengetahui bahwa Nuh sudah diajarkan konsep penebusan. Nuh sudah mengenal konsep korban walaupun hukum Musa belum diturunkan, gitu ya. Nah, ketika 21 dikatakan ketika Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu. Nah, ini sekali lagi adalah bahasa antropomorfisme. Jadi di sini Allah benar bukan nggak bisa mencium karena dia nggak punya tubuh, yang nggak punya jasmani. Dia istilah, jadi kalian harus mengartikan di sini adalah Tuhan berkenan ya atas persembahannya Nuh itu. Ya, sehingga kita bisa melihat ya bahwa yang dilakukannya Nuh itu adalah oleh karena Nuh orang beriman. Sekali lagi itu adalah karena Tuhan hanya berkenan kepada perbuatan baik daripada orang-orang yang telah diselamatkan dia, yang telah dianugerahkan iman. Sebagaimana kita telah melihat kisah Habel yang pada waktu itu korbannya dia saja yang berkenan bagi Allah. Habel dan korban persembahannya. Nah, begitu juga di sini makanya kita tahu bahwa Nuh di sini orang beriman. Ya, dia di sini juga mempersembahkan korbannya itu oleh karena rasa syukurnya, oleh karena dia ditebus oleh Allah, diselamatkan dari air bah itu, penghukuman air bah itu, saudara. Ya, makanya Allah memelihara manusia, terutama orang-orang kudusnya secara khusus. Makanya kita, orang-orang kudusnya, juga harus melakukan perbuatan baik. Itu dengan rasa syukur. Nah, ungkapan Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu Tuhan berkenan, itu dipakai aplikatifnya di Perjanjian Baru dalam beberapa hal, saudara. Ada 3 hal saya bisa kasih contoh supaya khotbah ini relevan dengan konteks kita. Yang pertama ada di Efesus 5 ayat 2, di mana dikatakan Kristus yang telah menebus ya dosa umatnya, itu adalah persembahan yang harum bagi Allah. Itu adalah perbuatan Yesus Kristus, taat yang secara sempurna itu adalah korban yang harum bagi Allah. Nih, di Efesus 5 ayat 2, saya bacakan dari ayat 1 nih. Sebab itu, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah yang hidup, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, ini jadi adalah apa dasarnya dari Yesus menebus ya dosa umatnya. Itu tidak lain adalah ekspresi kasih Allah, ya di mana Allah menugaskan sang anak untuk mati di kayu salib demi menebus dosa orang-orangnya itu. Ya, itu adalah ekspresi kasih Allah yang tertinggi. Ya, karena Yesus telah mengatakan tidak ada kasih yang bisa lebih tinggi daripada mengorbankan dirinya demi saudaranya menurut Yohanes. Nah, jadi di sini kita menemukan juga Tuhan telah menyerahkan dirinya untuk kita, itu adalah penebusan pengganti. Natur dari penebusan dalam konteks aspek ekspiasi, saudara. Jadi penebusan itu ada beberapa aspek. Ada aspek misalnya propisiasi, di mana saya sering ceritakan sebelum-sebelumnya bahwa penebusan Yesus Kristus itu melampiaskan murka Allah. Ya. Dan di sini itu dikatakan ekspiasi itu di mana penebusan Yesus Kristus itu manfaatnya diberikan kepada orang-orang kudusnya yang ditebusnya itu. Begitu ya. Nah, di sini apa sih maksudnya penebusan ekspiasi? Nah, saya jelaskan lebih dasar lagi deh. Saya mendarat dikit ya. Jelaskan lagi lebih basic sedikit. Dalam istilahnya doktrin penebusan pengganti, kita harus melihat bahwa kematian Yesus 2000 tahun lalu benar-benar di dalam sejarah. Jadi Yesus Kristus yang di dalam kekekalan itu, anak Allah yang kedua, yang menciptakan langit dan bumi. Dia turun ke dalam dunia,
berinkarnasi, ya, mengambil rupa manusia melalui kelahiran dari seorang perawan. Maka itu dia tidak berdosa karena dia dilahirkan tidak mewarisi dosa Adam. Begitu saudara. Nah ingat, kita harus mengaitkan dengan upah dosa adalah maut. Maka saudara, Allah yang maha adil itu tidak boleh mencabut nyawa Yesus karena Yesus tidak berdosa sama sekali. Begitu. Tetapi kita melihat kenyataannya, fenomena yang terjadi sejarah 2000 tahun yang lalu. Yesus mati di kayu salib. Yesus dijatuhi kutuk dari Allah. Maka dia mati karena pasti dia karena menanggung dosa orang-orang yang ditebusnya. Di mana orang-orang yang ditebus Kristus itu ditransfer dosanya kepada Yesus. Dan Yesus menanggungnya di kayu salib pada waktu itu, saudara. Melalui ketaatannya yang sempurna. Dan kemudian dia dibangkitkan dari kematian itu, di mana dia dinyatakan benar. Dinyatakan semua yang jasanya dilakukannya itu diterima oleh Allah. Ya, menjadi juga dupa yang harum. Dikatakan juga di surat Ibrani. Nah, makanya nanti kemudian orang-orang yang ditebusnya ini akan istilahnya ditransformasi otomatis. Di mana saya sudah ceritakan rantai keselamatan, di mana orang-orang yang ditebusnya itu sudah ditebus, sudah penebusannya bersifat konkret, nyata, ya bukan possibility, tetapi konkret. Ya, sehingga sudah pasti orang-orangnya itu pasti akan dikirim penginjil. Orang-orang yang ditebusnya itu juga pasti akan dibuat mendengar Injil yang diberitakannya itu. Dan dia pasti juga akan diubahkan ya hatinya ya dari batu menjadi daging. Dan dia pasti menjadi anak Allah ya. Jadi itu adalah suatu complete transaction, transaksi yang lengkap yang tidak bisa diputus. Nah, begitulah yang dimaksud di sini jasa penebusan Kristus yang menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum. Ya, jadi apa yang dilakukan Yesus secara sukarela menunaikan misi yang diembannya yang diberikan dari Allah Bapa itu dikatakan korban yang harum. Lalu yang kedua, itu tugas penginjilan juga dikatakan aroma yang harum. Itu berkenan di mata Allah, saudara. Itu dikatakan di 2 Korintus 2 ayat 15. Ini konteksnya dari ayat 12 deh. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus. Ini Paulus tiba di Troas memberitakan Injil Kristus. Aku dapati bahwa Tuhan telah membuka pintu untuk pekerjaan di sana. Ayat 13, hatiku tidak merasa tenang. Terus mau ketemu Titus. Ayat 14, syukur bagi Allah yang dalam Kristus telah memimpin kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Ya, jadi konteksnya penginjilan ya. Nah, si Paulus ini kemudian mengatakan, sebab bagi Allah kami adalah aroma yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa ya. Jadi itu berkenan di mata Allah ya, tugas penginjilan itu. Dan orang yang melakukannya itu dikatakan itu membuat aroma yang harum di mata Allah, berkenan di mata Allah. Nah, bukan cuma melakukan tugas penginjilan ini, tetapi orang yang mensupport tugas penginjilan ini pun juga dikatakan aroma yang harum. Itu dikatakan di Filipi 4. Filipi 4 ayat 18. Ini konteksnya di mana Paulus disumbang oleh orang-orang Filipi dalam untuk dibantu misi penginjilannya. Ya banyak kos, jadi dia dibantu. Dan dikatakan pembantuannya ini itu adalah persembahan yang harum. Nih ayat ke-15. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, bahwa pada awal pengabaran Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, selain kamu, tidak ada satu jemaat pun yang mendukung aku dalam hal memberi dan menerima. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Namun bukan pemberian itu yang kucari, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu dari kamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kiriman dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, ya sebuah kurban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Ya, jadi begitu. Dan di sini kalian juga harus mengerti bahwa ketika manfaat, keuntungan yang dia dilakukan dalam tugas penginjilan itu, hasilnya apapun itu juga manfaatnya itu dibagikan.
di-share juga kepada orang-orang yang mendonor itu. Ya. Jadi di sini saudara, ya, kalau di sini yang tidak menginjil secara langsung, ya, tetapi kalau kalian menunjang pekerjaan seorang penginjil yang benar ya, saya nggak ngomong penginjil yang palsu. Kalau kalian menunjang, itu kalian juga mendapat upahnya dari Tuhan, ya, yang dimana dibayarkan oleh Dia, bukan hanya di kehidupan sini, yakni mungkin itu berupa persekutuan orang-orang kudus yang dikumpulkan itu, sukacita bersama mereka, ya, tetapi juga nanti di kehidupan nanti, saudara, ketika Yesus datang kedua kalinya, Dia akan membayarkan upahnya, di mana apa yang kalian korbankan di kehidupan ini, itu Dia akan membayarkannya bahkan 10 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ya, itu nanti kalau kalian belajar namanya doktrin upah, doktrin reward. Jadi kita harus percaya ada doktrin reward, saudara. Jadi jangan percaya, oh, orang Kristen setelah ditebus Yesus, sudah dibenarkan, sudah dijatuhkan, kamu pasti masuk surga, lalu udah hidupi saja sisa hidup ini, udah terserah mau ngapain. Nggak seperti itu, saudara. Ya, tetapi Alkitab memotivasi kalian, ya, untuk melakukan pekerjaan baik, di mana nanti setiap pekerjaan baik itu akan diperhitungkan oleh Allah dan itu akan dibayarkan balik upahnya. Oleh karena ada Yesus Kristus yang menjadi pengantara, ya, yang membuat itu semua berkenan di mata Allah, walaupun pekerjaan baik kita tidak sempurna. Jadi nanti itu sistemnya bukan seperti timbangan, ya, yang mana lebih besar lalu jadi selamat gitu, enggak. Tetapi Dia hanya memperhitungkan yang baik-baiknya saja. Ya, orang kudus bisa tergelincir di dalam dosa, tetapi dosanya tidak akan diperhitungkan lagi. Yang diperhitungkan hanyalah perbuatan baiknya orang itu. Ya, dan itu nanti akan diperhitungkan sebagai upah, dan masing-masing orang kudusnya itu akan diupahi besarnya beda-beda, tapi tidak akan ada yang iri satu sama lain. Itu kalian baca sendiri nanti di Lukas 19, perumpamaan tentang mina kalau mau berdalam. Ya, jadi untuk memotivasi kalian seperti itu. Nah, jadi tadi berkenan ya, kita balik lagi ke Kejadian 8, aroma yang harum bagi Allah. Lalu dikatakan setelah Nuh memberikan korban itu, Tuhan berkata dalam hatinya, ayat 21, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ini bukan berarti bahwa jadi nggak ada lagi kutuk, nggak ada kutuk temporal, ya, nggak seperti itu ya. Nggak ada akan lagi kutuk penghakiman terakhir, nggak, saudara, nggak, bukan seperti itu. Ya, ini maksudnya sekali lagi bahasa antropomorfis. Ya, jadi dia hendak istilahnya menerapkan anugerah umumnya, di mana tadi dia cabut, ya sekarang dia terapkan. Dan itu, ya tentu saja aku tak akan membinasakannya lagi segala makhluk yang hidup seperti yang Tuhan katakan itu, tapi nanti sampai penghakiman terakhir itu datang, genap waktunya, dia cabut lagi semua anugerah umum itu. Ya, dan semua penghakiman yang dahsyat itu, yang lebih besar daripada penghakiman Nuh, itu akan menerpa ya semua orang-orang fasik di sini. Tetapi merupakan sukacita bagi orang-orang kudusnya Tuhan. Nah, saudara, kemudian dikatakan selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini adalah bahasa dari pemeliharaan juga, saudara. Ya, di mana juga kalian bisa melihat polanya di dalam covenant penciptaan. Nah, itu terdapat kalau kalian misalnya di Yeremia 33. Kalian baca Yeremia 33. Yeremia 33 ayat 20 dan 25. Ya, dikatakan ayat 20, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat membatalkan perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam. Ya, jadi dengan siang dan malam itu adalah sebuah covenant dari Tuhan. Ya, dia membuat covenant dengan siapa? Dengan dirinya. Ya. Dan di sini ini adalah aspek umum, aspek yang meluas daripada covenant yang dibuat dengan Allah waktu di penciptaan, saudara. Jadi kita mengenal ada covenant kerja, ada covenant anugerah. Dan yang dimaksud di sini adalah penyiratan dari covenant Adam, saudara. Dan itu, covenant dengan Adam itu mempunyai aspek luas, di mana Allah sebenarnya juga membuat covenant dengan alam ciptaannya.
ya di mana ketika dia membuat istilahnya keteraturan siang dan malam, itu adalah sebuah covenant, saudara. Makanya beberapa teolog itu lebih suka juga memakai istilah covenant penciptaan, ya, ketimbang covenant kerja. Ya, itu untuk supaya memperlihatkan ada juga aspek Allah membuat covenant dengan ciptaan ini. Yaitu misalnya O. Palmer Robertson, kalau kalian baca sendiri. Nah, tapi untuk kalian ketahui saja bahwa di sini Allah tetap memelihara ya ciptaannya itu, dan di sini kita telah melihat itu direferensikan dari Kejadian 1 tadi. Ya, seperti itu. Nah, saudara, kemudian di ayat ayat ke-1 Kejadian 9. Nah, jadi Allah tetap memelihara manusia ciptaannya ya. Dan di sini Allah tetap memberkati Nuh ya, beranak cucu ya. Allah memberkati Nuh dan anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ya, ini adalah perintah daripada covenant kerja tentang marriage, tentang perkawinan, beranak cuculah. Nah, jadi makanya covenant yang dibuat Allah dengan Nuh itu ada sebenarnya ada istilahnya terpilih juga yang istilahnya covenant kerja, saudara. Jadi itu karena kita percaya bahwa covenant kerja masih berlaku seterusnya sejak waktu Adam jatuh dalam dosa, itu masih tetap berlaku covenant kerja. Ya, sehingga kita mempercayai ada namanya 2 covenant yang sekarang istilahnya masih berlaku di sepanjang sejarah penebusan ini. Ya, kita menganut paham reformasi yang benar, itu adalah B-covenant. Covenant ada yang 2. Covenant kerja dan covenant anugerah. Ya, itu harus kalian pegang. Karena kita harus menentang ada yang namanya hanya mono covenant. Ya, mereka hanya istilahnya percaya covenant kerja saja. Itu misalnya dalam Islam hanya percaya covenant kerja sehingga untuk selamat harus melakukan perbuatan baik karena perbuatan berbaik itu. Tetapi ada juga teolog-teolog neo-ortodoks yang seperti Barth ya, dan juga itu justru sudah merambah di dunia neo-injili, bahkan masuk ke dunia reform juga itu sehingga dia mengajarkan hanya mono covenant saja. Di dalam sejarah penebusan ini yang berlaku hanya covenant anugerah saja, saudara. Dan itu bahaya sekali, saudara. Ya, jadi jangan percaya mono covenant ini, dan itu kisi-kisinya, gejala-gejalanya itu mereka mengatakan kejadian waktu Nuh ini itu hanyalah covenant anugerah saja. Itu lanjutannya pun juga mereka bisa ngomong kadang itu dari Kejadian 1. Dalam arti covenant kerja itu bagi kita kan covenant kerja, tapi di kejadian penciptaan itu hanya ada covenant anugerah, dan itu lanjut sampai Nuh sini itu hanya covenant anugerah saja. Dan itu adalah sesat, saudara, heresi, karena para teolog sudah mewarning bahwa itu nanti impact-nya adalah kepada apa yang namanya ketaatan aktifnya Yesus itu disangkal, dan itu sudah nembus jantungnya Injil. Jadi kalian harus menolak ajaran mono covenant itu. Dan itu di Indonesia itu misalnya HL, terus juga FL, mereka menjalankan mono covenant, dan masih banyak lagi kalau kalian lihat-lihat pelajari lagi. Jadi hati-hatilah untuk kalian waspada. Nah, dikatakan segala binatang liar, segala burung di udara, segala binatang yang bergerak di bumi, dan segala ikan di laut akan takut dan gentar kepadamu. Ya, ke dalam tanganmu lah semua itu diserahkan. Nah, ini adalah mandat dominion, gambar dan rupa Allah fungsional. Ya, di mana dikatakan seperti Adam, ya dia disuruh menguasai ya makhluk ciptaan lainnya. Dan di sini juga Nuh disuruh melakukan itu. Tapi bedanya di sini Nuh itu disuruh menguasai, tapi hewannya itu akan takut dan gentar. Ini nggak ada, saudara, waktu terjadi, ini nggak terjadi pada Adam. Adam itu menguasai, tapi makhluk itu nggak ada takut dan gentar. Nah, jadi ini berarti karena dunia ini sudah karena terpolusi oleh dosa. Ya, makanya rusak ya daripada tatanan penciptaan yang pada awal waktu Allah istilahnya sudah rencanakan. Nah, kemudian di ayat ketiga, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, jadi tadinya di Bahtera cuma makan yang disuruh kumpulin dari persediaan di kapal itu. Nah, sekarang di sini sudah keluar, boleh makan deh. Jadi hewan-hewannya itu. Ya,
Kemudian di ayat keempat, hanya daging yang masih bersama darahnya, yakni nyawanya, janganlah kau makan. Tapi atas darahmu, yakni nyawamu, aku akan menuntut balas dari segala binatang. Ya, jadi boleh dimakan, tetapi jangan sembarang bunuh. Gitu. Ya, baru berapa populasinya berapa, langsung kalau sudah bunuh-bunuh semua, ya jadi nggak boleh dibunuh. Seperti itu. Nah di sini jadi, tapi kita nggak tahu jenisnya yang mana. Kita nggak tahu, dan kita sebaiknya biarkan saja kita nggak tahu, ya, tapi kita pasti tahu itu ada waktu itu hanya boleh nggak boleh semuanya dibunuh, begitu. Dan dikatakan di ayat 5, dari segala binatang aku akan menuntutnya dari setiap manusia, dan aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Ya, siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia, sebab menurut gambar Allah manusia dijadikan. Ini adalah keadilan yang ditegakkan oleh Allah. Ini adalah pemeliharaan Allah yang diterapkan pada waktu zaman Nuh, di mana Allah membuat istilahnya pemerintahan sipil, saudara. Di mana pemerintahan sipil itu bertugas untuk menegakkan keadilan. Dan dalam hal ini, barang siapa yang membunuh nyawa manusia, ya dia harus dibunuh mati. Ya, jadi itu adalah hukuman mati. Nah, jadi konteksnya kalau dalam konteks modern ini, nanti makanya beberapa negara itu memperlakukan hukuman mati. Ya entah dalam hal kasus setelah mungkin mengimpor ganja lah, apa-apa nggak tahu. Tetapi dalam kasus yang Alkitab ini yang kita ketahui, Alkitab mengajarkan bahwa seorang yang pembunuh, yang membunuh semena-mena, itu sebenarnya layak juga diganjar hukuman mati. Seperti itu. Ya, oleh karena apa? Ya supaya mencegah kejahatan menyebar. Ya, sehingga kita mengetahui lagi fungsi kedua dari pemerintah sipil. Dia istilahnya menahan keberdosaan daripada masyarakat yang sebenarnya sudah jatuh dalam dosa. Ya, itu adalah bentuk anugerah umum, bentuk pemeliharaan yang Allah terapkan di pemerintahan kita. Bagaimana Allah tetap menjaga ciptaannya, tidak benar-benar istilahnya binasa total, begitu ya. Dia masih tetap menerapkan anugerah umumnya, dan dalam bentuk pemerintahan sipil. Nah, dikatakan kenapa nggak boleh dibunuh? Karena dikatakan manusia itu adalah gambar dan rupa Allah yang menurut dia dijadikan. Jadi Allah di sini sangat menghargai nyawa seseorang. Ya, makanya orang nggak boleh dibunuh. Begitu. Ya, jadi kalau tadi kasus kenapa boleh dibunuh, padahal diperintahkan jangan membunuh. Jadi kita harus melihat bahwa jangan membunuh itu dengan kondisi, jangan membunuh itu dengan tanpa ketidakadilan ya. Jadi kalau kita membunuh untuk menegakkan keadilan, mengganjar tadi orang yang membunuh beruntun terus, boleh hukuman mati. Pemerintah nggak bersalah, nggak berdosa dalam hal itu. Ya, nah jadi maksudnya apa nih? Jadi jangan membunuh dalam kepala. Kita bisa tarik misalnya dalam kasus etika aborsi, di masyarakat ini aborsi sudah banyak sekali. Bukan cuma di Barat, di Indonesia juga banyak. Ya, di mana mungkin kalian temukan paham di mana misalnya kalau toh itu kalau baru umur sampai 5 bulan, sebelum 5 bulan bolehlah ya diaborsi, nggak apa-apa. Karena mereka berpandangan bahwa itu cuma setumpuk sel mati doang, ya sel manusia, jadi belum ada nyawanya. Jadi diaborsi aja, nggak apa-apa. Nah, mereka berpendapat seperti itu. Tetapi itu adalah pendapat yang salah sekali, saudara. Ya, fatal karena manusia ketika sudah dijadikan ketika sel sperma dan bertemu ovum, itu sudah menjadi nyawa manusia. Sehingga tidak boleh sama sekali diaborsi. Begitu, saudara. Ya, jadi nanti ada istilahnya pro-life, ya, bukan pro-choice. Ya, jadi kalau misalnya nanti dikasih ada ketentuan, biasanya kalau mau klinik aborsi kasih ketentuan. Jadi mereka ada pengecualian itu. Misalnya boleh aborsi kalau membahayakan nyawa ibunya. Nah, nanti ibunya boleh dikasih pilihan mau aborsi apa enggak gitu. Nah, dalam etika Kristen yang pro-life absolut, ya itu jangan aborsi. Ya, itu kalau ibunya mati ya sudah mati. Ya karena itu adalah suatu tindakan yang heroik. Dan itu adalah tindakan kasih yang terbesar yang dilakukan oleh orang tuanya terhadap anaknya. Ya, seperti yang Yesus telah katakan Yohanes 15. Tidak ada kasih yang lebih besar
daripada seseorang mengorbankan nyawanya demi saudaranya, begitu saudara. Ya. Oke, jadi pemeliharaan Allah ya. Jadi tadi sampai air surut diselamatkan, lalu kemudian dia beranak cucu bertambah banyak, lalu kemudian juga anugerah umum istilahnya diterapkan, dan juga pemerintahan sipil diterapkan. Kita sekarang masuk poin yang kedua, ya, di mana Allah meneguhkan covenant dengan Nuh. Dimulai dari ayat ke-8 nih, ya, tadi ayat 7, beranak cucu bertambah banyak, ini adalah menutup di mana Kejadian 9 ayat 1, ya, di mana puncaknya itu adalah pemerintahan sipil tadi. Ya, dan kita mulai baru berfirman Allah kepada Nuh dan anak-anaknya yang bersama dia. Sesungguhnya aku membuat perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersamamu. Segala burung, ternak, dan binatang liar yang bersamamu yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Nah, ini saya akan bedah pelan-pelan ya supaya kita lebih mengerti lagi, supaya di sini yang masih basic-basic lebih ngerti apa sih covenant. Dari tadi saya sebut covenant, mana covenantnya? Ini covenantnya sebenarnya perjanjiannya ini, saudara. Ini bahasa Indonesianya, tetapi bahasa Ibraninya itu adalah berith. Ya, yang sebenarnya kalau diterjemahkan itu sebenarnya lebih baik covenant. Karena nanti kalian menemukan kalau belajar covenant itu lebih dalam maknanya. Lebih mengikat daripada sekedar janji. Karena dalam covenant itu ada yang namanya berkat dan kutuk. Di mana kedua pihak yang terikat di dalam covenant itu, bagi mereka yang melanggarnya, orang itu, pihak yang melanggarnya itu harus mati. Pasti juga dikenakan kutuk, saudara. Seperti itu. Ya, dan dalam biblical covenant yang di dalam Alkitab, itu juga bersifat timpang ya dari pihak-pihak yang terikat itu. Ya, di mana Allah ketika mengikat covenant dengan manusia, itu dilakukannya dengan tanpa tawar-menawar kepada orang yang dikenakan covenant itu. Ya, jadi sehingga ketika saya mengatakan Nuh dimasukkan ke dalam covenant anugerah, Adam dimasukkan ke dalam covenant anugerah, seseorang orang yang ditebusnya dimasukkan ke dalam covenant anugerah, itu dilakukan Allah oleh karena itu dikenakan anugerah itu, dimasukkan ke dalam itu. Karena orang itu tidak bisa menolak anugerah yang Allah berikan itu. Ya, itu nanti makanya dibalut nanti apa yang namanya irresistible grace. Ketika saya mengatakan itu tersirat dengan asumsi bahwa anugerah itu tidak bisa ditolak. Ya, jadi intermezzo sedikit. Ya, jadi dalam tulip doktrin Calvinisme, Kanondorf, ada kerusakan total, T, total depravity, ada pemilihan tanpa syarat, unconditional election. Lalu ada limited atonement, penebusan terbatas, Allah tidak menebus semua orang, hanya sebagian orang. Lalu yang keempat ini, irresistible grace. Itu adalah anugerah yang tidak bisa ditolak. Ya, dan itu tadi kalau mau belajar dikit, tadi kita sudah baca di Kanondorf itu, bagian 3 dan 4, penolakan ajaran sesat ke-8 itu bentuknya dari ajaran Arminian. Ya, Arminian percaya ketika Allah mau melahirbarukan seseorang, ya orang itu bisa menolaknya. Oleh apa? Oleh kehendak bebas orang itu. Ya, sehingga pada akhirnya yang mau selamat atau enggak itu akhirnya daripada si manusia itu, saudara. Ya, itu karena bisa ditolak. Tetapi kita dalam teologi reform itu percaya tidak bisa ditolak, saudara. Itu tadi sudah ada dasar ayat-ayatnya. Dan itu nanti kalau dalam pengakuan iman Westminster, itu kalian melihat si penyiratan di irresistible grace itu di bab 10 tentang panggilan efektif itu. Ya, di mana nanti bahasa-bahasanya itu mereka akhirnya datang kepada persatuan dengan Kristus itu karena dibuat rela oleh kasih karunia-Nya. Ya, walaupun orang itu masuk ke dalam covenant anugerah itu dibuat masuk. Ya, tanpa bisa menolak, tanpa tawar-menawar. Tapi dia melakukannya dengan sukarela. Oleh karena providensi Allah yang misterius itu yang dilakukan oleh Allah sebagai penyebab utamanya. Ya, jadi di sini nanti kalian melihat bahwa bahasa-bahasanya ketika memanggil panggilan efektif. Jadi panggilan itu ada dua. Ya, panggilan umum dan panggilan efektif. Atau panggilan khusus. Panggilan umum itu adalah Injil. Ya, panggilan Injil. Yang diberikan kepada semua orang. Universal.
Tidak membedakan apakah orang itu sudah percaya atau belum, semua diceritakan, itu bisa ditolak. Yaitu misalnya di Matius 22, ya banyak yang dipanggil, namun sedikit yang dipilih. Nah, yang dipilih secara efektif ini adalah orang-orang yang merespon secara positif daripada panggilan Injil itu. Makanya dinamakan panggilan efektif. Dari semua panggilan itu, yang mana yang ampuh, yang mana yang akhirnya percaya kepada Kristus. Dan itu terjadi oleh karena Allah yang menjadi penyebab pertamanya. Dan bahasa-bahasanya di sini dikatakan misalnya, oleh karena Allah menerangi pikiran-pikiran mereka secara rohani, ya, dan menyelamatkan untuk memahami hal-hal tentang Allah. Jadi itu berangkat daripada asumsi kerusakan total. Ya, karena manusia itu pada situasi sebelum selamat itu adalah mati, ya, mati dalam dosa. Jadi dia nggak bisa respon, dia nggak bisa menolak, dia mayat, ya, dia nggak bisa mengeksekusi kehendak bebas. Apa kehendak yang nggak ada, dia mayat. Ya, jadi dia dilahirbarukan kembali, dia istilahnya diterangi pikirannya, dan hati mereka diberikan juga hati dari batu menjadi daging, yaitu di Yeskiel 36 ayat 26. Ini semua di pengakuan iman Westminster, ya. Jadi nanti dirangkum semua bahwa itu semua dibuat karena mereka dibuat rela oleh kasih karunia saja. Ya, jadi itu irresistible grace. Asumsi daripada ketika seorang dimasukkan ke dalam covenant anugerah. Begitu juga dengan covenant dengan Adam, ya. Semua yang dimasukkan ke dalam covenant itu seperti itu. Nah, dan di sini dikatakan penerimanya siapa aja nih? Di ayat 9 masih, Kejadian 9. Penerimanya adalah kamu dan keturunanmu, yang juga dengan segala makhluk hidup yang bersamamu. Jadi di sini yang menerima itu bukan cuma si kepala covenant itu, ya, Nuh, tetapi juga di sini keluarganya, anggota covenant itu. Anggota keluarganya itu juga menerima berkat daripada orang yang terikat, kepala keluarga yang terikat covenant itu, saudara. Ya, jadi ini adalah ada prinsip 3 lapis dalam covenant. Ya, di sini makanya nanti kalau kalian belajar doktrin reform, sakramen baptisan dalam reform itu adalah karena dilihat baptisan adalah tanda covenant. Makanya anak-anak walaupun belum bisa mengaku iman, tapi juga dibaptis. Itu oleh karena kepala keluarganya dibaptis. Ya, istrinya juga dibaptis oleh karena kepala keluarganya dibaptis. Seperti Nuh yang telah istilahnya dimasukkan ke dalam covenant, sehingga yang seluruh keluarganya itu disuruh juga masuk ke dalam bahtera, sehingga semua selamat. Ya, dan di sini juga penerimanya juga segala binatang yang hidup yang masuk ke bahtera itu, ya. Jadi bersifat universal. Penerimanya juga makhluk hidup yang pada saat itu. Jadi ini berarti ada aspek umum, ya, aspek umum daripada covenant anugerah yang Allah buat dengan Nuh. Ya, dan ini anugerah umum ini dibuat untuk menunjang pelaksanaan anugerah khusus. Ya, di mana Allah tetap memelihara alam ciptanya, tidak memusnahkan alam ciptanya terus sampai nanti proses penebusannya itu semua genap. Sampai semua orang-orang terpilihnya semua terpilih yang jumlahnya itu sudah pasti. Itu nanti baru anugerah umumnya diangkat oleh Allah. Ya, jadi seperti itu. Kalian harus mengerti bahwa anugerah umum ini untuk menopang eksekusi daripada anugerah khusus. Oke. Nah, kemudian kita masuk yang baru. Covenant itu punya tanda. Ya, di ayat 12, Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu. Ya, jadi tanda itu adalah simbol. Simbol yang istilahnya merepresentasikan hubungan antara orang pihak-pihak yang di dalam covenant itu. Ya, jadi misalnya ya contoh dalam relasi bisnis itu kalau seorang pegawai ada hubungan kontrak kerja itu dikasih badge. Ya, dia pasang logo company-nya. Ya, dalam pernikahan tanda covenant itu misalnya cincin. Dia mengenakan cincin sehingga simbol itu adalah berarti sesuatu yang bisa dikecap, diraba, bisa dilihat oleh panca indera. Ya, sehingga orang ngelihat itu aja, itu kita tahu itu orang itu di dalam suatu covenant apa, ya, tapi konteksnya covenant apa itu ya beda-beda tergantung tanda itu tanda covenant apa, gitu, ya. Dan tanda sabat itu apa?
covenant Musa ya. Itu covenant waktu nanti Musa juga ada covenant dan itu nanti tandanya adalah Sabat, Saudara. Ya hari Sabat. Ya, kita sudah melihatnya bahwa ketika orang datang hari Minggu ke gereja, yaitu adalah tanda orang-orang sebagai anggota dari covenant. Covenant members of the covenant gitu ya. Nah, di sini tanda yang covenant Allah buat dengan Nuh, itu tandanya adalah busur atau pelangi, Saudara. Ayat 13, busurku kutaruh di awan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila aku mendatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan ada lagi air menjadi air bah untuk memusnahkan segala makhluk. Ya, dan busur itu ada di awan. Ya, dan ini aku akan melihatnya dan mengingat perjanjianku yang kekal. Jadi ini ketika ada busur di langit, ada pelangi di awan, ya itu sebenarnya makna dari tanda itu. Bukan supaya manusia mengingat covenant Nuh ini, bukan cuma sekedar itu. Tetapi yang terutama adalah pelangi itu ada karena Allah mau mengingat covenant yang Allah buat dengan Nuh, di mana Allah tetap memelihara semua ciptaan-ciptaannya itu. Begitu, Saudara. Ya, jadi dan ini dikatakan adalah perjanjian yang kekal antara Allah dan segala makhluk bumi dan segala makhluk yang ada di bumi. Dan ini adalah tanda perjanjian yang kubuat antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nah, jadi kalian harus mengerti bahwa ini adalah perjanjian yang kekal. Jadi kalian harus melihat bahwa bumi ini nanti nggak hancur total. Ya, ada paham-paham yang menyiratkan bahwa dunia ini nanti akan hancur. Yaitu misalnya mungkin ada asteroid, ya ada estimasi meteor mau menghancurkan bumi di tahun berapa masa depan gitu. Jangan percaya itu ya. Atau juga misalnya dalam paham dispensasional baptis gitu juga ada percaya ketika nanti pengangkatan dan seterusnya nanti digenapi itu ya. Nanti dunia pada akhirnya dihancurkan total dan nanti akan dibentuk bumi yang baru, dibuat baru lagi. Nggak seperti itu, Saudara. Ya, tetapi bumi akan direnovasi ulang. Ya, sebagaimana Allah merenovasi dunia yang Nuh tinggali dulu dari kejahatan, ya disaring itu yang jahat-jahatnya, kemudian dibuat dunia yang baru lagi. Tetapi buminya nggak dihancurkan total, Saudara, seperti itu. Begitulah nanti dunia yang baru yang akan kita tinggali ketika Yesus datang lagi kedua kalinya, seperti itu. Ya, itu akan hanya direnovasi saja. Ya, begitu, Saudara ya. Nah, itu perjanjian dengan Nuh ini, kalian harus ingat bahwa ini adalah kelanjutan daripada covenant dengan Adam. Covenant anugerahnya ya, bukan covenant kerjanya. Tapi covenant anugerah dengan Adam di Kejadian 3:15. Itu terdapat dari waktu kalian baca misalnya Kejadian 9 ke ayat ke-9. Ini terjemahannya TB2, sesungguhnya aku membuat perjanjian. Itu kurang tepat. Ini bahasa Ibrani-nya kum. Ya, itu artinya meneguhkan seharusnya. Makanya judul khotbah saya meneguhkan, nanti saya sebut meneguhkan semua. Itu sama dengan di ayat 11. Aku menetapkan perjanjian. Jadi menetapkan bolehlah. Ya, tapi intinya meneguhkan. Di Kejadian 6 itu juga sama, Saudara. Kejadian 6 yang minggu lalu. Ayat 18, aku akan membuat perjanjian. Itu kurang akurat. Itu seharusnya aku akan meneguhkan perjanjianku. Ini beda. Karena ketika kalau kita pakai kata buat, itu karena seolah-olah nanti nggak ada perjanjian sebelumnya, tetapi baru dibuat perjanjian itu. Covenant itu baru dibuat. Ya, sehingga ada teolog-teolog itu percaya bahwa covenant yang pertama dibuat oleh Allah itu adalah waktu zaman Nuh ini. Ya, tetapi bukan itu. Kalau kita pakai meneguhkan, itu berarti sudah ada covenant-nya dulu. Tetapi di zaman berikutnya, Allah istilahnya hanya mengkonfirmasi apa yang dulu telah dia buat, dia mengingatkan untuk orang zamannya, dan dia meneguhkan lagi orangnya itu. Ya, begitu. Jadi itu maksudnya dari peneguhan. Ya, jadi itu adalah kelanjutan. Terus nanti akan berlanjut, nanti di zaman Abraham, ya itu juga zaman Musa, zaman Daud, zaman nabi-nabi. Lalu juga nanti zaman Yesus Kristus, itu juga peneguhan dari covenant anugerah. Ya, dan kalian harus melihatnya seperti itu. Oke, lalu ayat ke-18 ya. Kita jadi masuk tadi Allah meneguhkan covenant-nya, sudah ngerti. Tadi yang poin pertama, Allah memelihara ciptaannya, maka manusia harus bersyukur.
Lalu di sini Allah meneguhkan covenant, lalu kemudian Allah meneguhkan covenant, tetapi ternyata manusia masih terus berdosa, ya. Di ayat 18 dikatakan anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Kanaan itu kalau sekarang itu Palestina, ya, daerah orang Palestina, ya. Dan mereka itulah ketiga anak Nuh, dan mereka lah tersebar semua penduduk bumi. Jadi ketiga anak Nuh ini adalah biangnya nanti dari rumpun-rumpun bangsa-bangsa di semua bumi yang nanti di semua sekarang ini. Jadi ada etnis Asia atau etnis Barat itu biangnya dari anak-anak Nuh ini. Lalu ayat 20, Nuh menjadi pengolah tanah. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Nah ini lagi ya covenant kerja yang dilakukan Nuh. Sebagaimana Adam mengolah tanah ketika dia ditempatkan di Taman Eden. Ya, cuma di sini di dunia yang sudah jatuh. Di ayat 21, setelah minum anggur, ia mabuk dan telanjang dalam kemahnya. Nah jadi Nuh di sini lihat nanti berdosa dengan istilahnya oleh karena Ham juga. Ayat 22, Ham bapak Kanaan melihat aurat ayahnya. Ya, jadi orang-orang kudusnya Tuhan itu ya bukan berarti hidup sempurna. Ya, dia bisa tergelincir dosa. Ketika Kejadian 6 dikatakan Nuh itu orang yang benar, ayat 9, dan tidak bercela, yaitu dia bukan orang yang berarti nggak berdosa sama sekali. Ya, dan ini adalah dasar ayatnya sekali lagi. Nih, ayat 21 ya dia mabuk ya, dan dia dipermalukan oleh Ham. Nah, di ayat 22 Ham ketika melihat aurat ayahnya lalu menceritakan kepada saudaranya di luar. Jadi dia berdosa oleh karena hal itu. Nah, para komentator itu menafsirkan beda-beda. Ada beberapa pandangan. Natur dari tindakannya ini apa sih secara spesifiknya? Nah, itu yang pertama saya sebutkan yang salahnya dulu. Itu mereka ada yang menganggap bahwa Nuh itu masuk kemah lalu berhubungan homoseksual dengan ayahnya. Yang menyetubuhi ayahnya sendiri, saudara. Ya, sodomi. Ya, lalu saya nggak percaya itu. Ya, lalu yang kedua, itu ada yang percaya bahwa Ham itu menyetubuhi istrinya Nuh. Jadi Ham itu istilahnya ibunya sendiri ya disetubuhi. Dan itu mereka memakai dasar ayat dari Imamat 18 di mana mereka memakai dasar daripada aurat ayahnya ini. Jadi kemaluan ayahnya itu bisa memakai kemaluan ayahnya. Itu artinya juga istilahnya mempermalukan istrinya juga, dan itu mereka menganggap itu adalah menyetubuhi ibunya sendiri. Tapi saya nggak percaya itu. Yang benar adalah penafsiran yang alami aja, ya literal di sini, di mana secara fisik Ham melihat ini telanjang, ya ayahnya telanjang, ya bisa diterjemahkan juga ini kemaluan ayahnya ya. Jadi dia melihat itu dan dia menceritakannya kepada saudaranya di luar, sehingga maksudnya Ham di sini berdosa tidak menghormati ayahnya. Ya, sesimpel itu saja. Ya, di mana itu nanti berbeda daripada Sem dan Yafet, di mana kedua anaknya ini yang lainnya itu menghormati ayahnya. Melakukan sebaliknya, ya, di mana menutup, membentangkan kain ya supaya tidak melihat mereka semua aurat ayahnya itu. Ya, lalu ketika Nuh bangun, ketika tahu Nuh sadar dari mabuknya, 24, berkatalah ia, ya dia mengutuk Kanaan. Ya, tapi dia memberkati Sem dan Yafet dan keturunannya. Nah, jadi ayat 25, terkutuklah ia, ya. Terkutuklah Kanaan, ia akan menjadi hamba yang paling hina bagi saudaranya. Perhatikan di sini yang dikutuk bukan Hamnya, ya. Jadi Ham sudah masuk ke dalam Bahtera, ya dia juga diselamatkan, tapi yang dikutuk, ya yang kena efeknya justru adalah keturunannya Ham. Ya, dan ini nanti oleh karena peristiwa ini, maka ini berefek nanti antara keturunan Ham dan Sem dan Yafet. Ya, di mana nanti keturunan Sem dan Yafet ini, dari Sem itu nanti lahirlah Yesus ya, Lukas 3. Dan Yafet ini istilahnya tinggal di kemah bersama si Sem ini. Artinya kan kemah itu adalah tempat tinggalnya hadiratnya Allah ya. Misalnya di Keluaran 40 Allah mendiami kemah, dan itu di situ bersama-sama dia. Jadi menyertai yang keturunan perempuan ini, yang Sem ini, yang nanti kita akan pelajari nanti kemudian. Oke, jadi ada kutukan bagi keturunannya. Dan ini karena jadi tahu ya daerah Palestina, ya kenapa begitu? Selalu bentrok terus, ya itu karena ini walaupun kata-kata Nuh, ini adalah suatu nubuatan, saudara. Ya kalian harus percaya ini adalah suatu nubuatan juga.
Oke, ayat 28. Nih, saya tutup nih ya. Nuh masih hidup 350 tahun lagi sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Nah, jadi ayat ini menutup bukan hanya kisah Nuh dan air bahnya itu. Ya, tetapi ini juga menutup silsilah Adam dan Nuh di Kejadian 5, Saudara. Ya, kita tahu bahwa pola dari silsilah itu, tokoh ini diceritakan umurnya berapa, punya anak, terus punya umur berapa lagi, lalu ia mati. Jadi di sini menutup juga dari riwayat silsilah Adam dan Nuh, dan nanti Kejadian 10 akan memulai bagian yang baru lagi. Oke, Saudara, implikasinya. Ya, jadi sebagai ada si Nuh ini jadi adalah kurang lebih sebenarnya kayak Adam kedua ya. Jadi dia diberikan tugas seperti bagaimana Adam diciptakan di Taman Eden. Tetapi sebenarnya dia bukan Adam yang kedua, Saudara. Adam yang kedua yang sejati adalah Yesus Kristus. Ya, dia adalah bukan yang Adam yang jatuh dalam dosa. Ya, tapi dia adalah orang yang tidak berdosa, yang mengambil rupa manusia, yang kemudian mati menebus dosa umatnya. Dia adalah istilahnya di mana nanti adalah bahtran dari Nuh itu. Ya, dia yang membawa orang-orangnya, anggota-anggotanya, ya, masuk ke dunia yang baru, ke dalam langit baru dan bumi yang baru. Ya, sebagaimana waktu Nuh pada waktu itu membawa orang-orang ya keluarganya yang tinggal nanti di dalam dunia baru yang ditata ulang oleh Tuhan di Kejadian 9 dan 10 ini. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita selesaikan saja ya. Jadi kita sudah melihat bahwa harus ada kabar buruknya dulu, baru kabar baiknya, Saudara ya. Jadi penghakiman dulu. Kalau ceritaan Injil, berikan dulu ada antisipasi penghakiman terakhir dan tidak ada siapapun yang bisa mengelaknya. Oleh karena semua manusia jatuh di dalam Adam. Baru diceritain anugerah Allah, ya, di mana Allah menyelamatkan mereka. Oleh karena Kristus, jasa Kristus semata yang memberikan mereka anugerah supaya mereka istilahnya menjadi layak di hadapan Allah. Supaya mereka diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya, mereka diberikan hak sehingga untuk tinggal nanti di dunia baru, di tatanan dunia ciptaan yang baru. Demikianlah firman Tuhan semesta alam.